is Lord of all, He's worthy to be praised. And I will praise you, for you are worthy of praise. I will sing to you in worship all through the day, and I will praise you, for you are worthy of praise. Jesus, you are Lord of all, and worthy to be praised. Worthy to be praised. Kita akan belajar bersama-sama mengenai 70 wajah Torah, keragaman tafsir Alkitab, Shiv'im Panim LaTorah. Kita mulai. Beshem Ha'av Ve'aben Ve'ruah HaKodes Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Apa yang saya bahas di sini adalah satu topik yang pernah saya tulis di laman Sarapan Pagi, yang judulnya 70 wajah Torah pada tahun 2019. Topik ini cukup panas ya pada tahun 2021. Di situ saya dibully habis oleh apologet Kristen yang lain ya, yang menamakan dirinya bahwa mereka ada di barisan reform. Kenapa mesti ngambil kepercayaannya orang Yahudi? Kita kan Kristen, kita bukan Yahudi. Ya memang. Tapi kita harus tahu bahwa kekristenan itu berasal dari Yahudi karena Yesus terlahir sebagai seorang Yahudi. Dan apa itu 70 wajah Torah? Nanti Anda bisa buka di laman Sarapan Pagi Biblika. Kurang lebih isinya sama yang akan kita bahas sekarang ini. Sebelum itu saya akan membahas satu cara kita belajar. Kita semua orang-orang Kristen diinjili, dibesarkan sebagai seorang Kristen di suatu gereja yang berasal dari penginjilan Barat. Sehingga kita punya mindset bahwa Kristen itu seolah-olah agama bule, seolah-olah. Padahal sebenarnya kekristenan berasal dari timur. Israel itu Asia, ya kan? Tetapi kita belajar kekristenan dari orang-orang barat, dari Eropa dan Amerika. Nah, di sini saya ingin memberikan kepada Anda semua apa yang sudah saya pelajari mengenai antropologi budaya Semitik sebagai bagian integral dari studi teologi. Boleh Anda sudah ada di level S3 dalam ilmu teologi. Tetapi di sini, apa yang saya ajarkan di sini hanya satu irisan cake dalam satu wholeness cake itu. Ya. Jadi kalau ada cake, satu bagian cake yang bulat itu, saya hanya sebagian kecil dari apa yang Anda pelajari itu. Jadi di sini, antropologi budaya Semitik sebagai bagian, jadi bukan keseluruhan. Saya tidak akan mengubah apa yang sudah Anda pelajari untuk menjadi Yahudi semua. Tetapi keyahudian di sini sebagai bagian integral studi teologi. Yesus Kristus itu orang Yahudi di tanah suci Israel, ya, yang sekarang itu disebut sebagai wilayah Palestina. Siapa yang kasih nama Palestina di daerah Israel itu, ya, Kaisar Hadrian, nanti kita bahas hari Sabtu besoknya. Dan Yesus itu tidak terlahir sebagai orang bule Eropa. Jadi marilah kita belajar Yesus dari keyahudiannya. Ada satu buku yang ditulis oleh John Digar di sini. Dia menulis kekristenan bagaikan anak durhaka yang tidak mau mengaku orang tuanya. Padahal akar kekristenan adalah Judaism. Tanpa Judaism, kekristenan tidak pernah ada. Apabila kekristenan tidak mau mengakui akarnya yang berasal dari Judaism, hal ini adalah penyimpangan sejarah yang paling ironis. Nah, ketika saya mengungkapkan diksi yang demikian, saya juga diserang. Ngapain belajar-belajar Judaism? Toh Talmud itu mencaci Yesus dengan kata-kata yang kasar, mencaci Yesus. Nah, ini nanti, makanya sebelum saya membahas tentang Talmud yang mencaci Yesus, saya harus bicara tentang 70 wajah Torah dulu, supaya Anda nggak salah paham. Saya kalau langsung membahas kenapa di Talmud ada kata-kata kasar untuk Yesus Kristus, tanpa memberikan Anda introduction terhadap
70 wajah Torah, nanti Anda bisa salah paham. Makanya kita belajar 70 wajah Torah dulu sebagai bagian untuk mempelajari Torah secara keseluruhan dalam mindset keyahudian. 70 wajah Torah, ungkapan Shiv'im Panim LaTorah, bahasa Ibraninya. Bahwa kitab Torah itu memiliki 70 wajah. Ungkapan ini digunakan untuk merujuk kepada macam-macam penafsiran Taurat yang berbeda-beda. Dan juga aplikasi pengajaran hukum Taurat yang dapat meliputi segala macam aspek kehidupan. Ungkapan lain mengatakan, berputar-putarlah pada kitab Taurat karena segala urusan itu ada di dalamnya. Dulu saya sempat nggak percaya, mosok sih segala urusan itu ada di dalamnya. Ternyata iya. Ketika Anda belajar Torah, Anda bukan cuma belajar tentang kata-kata, bukan belajar tentang kalimat, bukan hanya belajar tentang suatu kisah, tetapi lebih hebatnya lagi, setiap huruf dan setiap gugusan huruf dalam kitab Torah itu masing-masing ada maknanya. Bahkan setiap huruf yang ada di dalamnya itu punya nilai-nilai gematria tertentu. Makanya orang-orang yang ahli-ahli Taurat itu biasanya orang-orang jenius. Karena belajar Torah itu bukan sekedar kata-kata saja. Ada nilai filsafat yang sangat tinggi di dalamnya. Dan kitab Torah itu juga merupakan suatu karya seni sastra yang ditulis dan diilhamkan oleh Tuhan sendiri melalui Musa, Moshe Rabbeinu. Kenapa 70? Angka 70 menunjukkan atau sebagai lambang global dunia. Dari mana asal 70 ini? Pastilah harus dari kitab yang pertama kali yang ada di Alkitab kita. Apa itu? Kitab Kejadian. Pada Kejadian pasal 10 ayat 32 menyimpulkan daftar bangsa-bangsa yang menyatakan bahwa itulah susunan keluarga keturunan dari Nuh, yang dimana nanti bangsa-bangsa di dunia itu semua diturunkan oleh Nuh melalui ketiga putranya. Dan kalau Anda total nanti, nama-nama yang ada di dalamnya ada betul-betul 70. Karena bangsa-bangsa di dunia itu diturunkan oleh 70 keturunan Nuh, maka angka 70 ini adalah lambang global. Itulah sebabnya bukan suatu kebetulan Yesus Kristus punya murid circle pertama itu 12. Lalu circle kedua berapa? 70. Ada 12 murid, ada lapisan 70 murid. Kenapa? Angka 12 itu merujuk kepada bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku. Kemudian angka 70 adalah merujuk kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Bahwa Injil diturunkan melalui murid-murid Yesus yang semuanya adalah orang-orang Israel, diwujudkan dengan 12 murid itu, 12 suku, kemudian menjadi global karena Tuhan memerintahkan suatu amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Nah, di situ digambarkan dengan ke-70 muridnya, menjadi circle-nya yang kedua. Jadi disinilah angka 70 yang disebut dalam bahasa Ibrani itu Shiv'im, atau bahasa Yunaninya itu Hebdomekonta, yang dikaitkan dengan pemerintahan Allah atas dunia. Dan memang angka 70 ini ada banyak sekali menyebar di Alkitab kita. Sesudah air bah, bumi ini dihuni ulang oleh 70 keturunan Nuh. Dan kemudian ada 70 orang keturunan dari Israel itu masuk ke Mesir. Dan kemudian di dalam tatanan pemerintahan yang pertama, Musa itu punya 70 tua-tua yang ditugasi untuk menolong Musa di dalam dewan pemerintahan, di dalam dewan legislasi pemerintahannya itu. Dan kemudian ada orang Yehuda tinggal 70 tahun dalam pembuangan di Babel. Dan ada 70 kali 7 kali masa dalam nubuatnya Nabi Daniel, dan ada 70 murid Tuhan Yesus. Jadi disinilah angka 70 merujuk kepada lambang bagi bangsa-bangsa dan lambang global dunia. Dan Anda tahu di sini setiap angka dari aksara Ibrani itu memiliki nilai gematria ya di sini. Jadi alef nilainya 1, kemudian
Langsung aja masuk angka 70. Angka 70 itu masuk ke mana? Aksara ain. Ain itu artinya mata. Jadi 70 itu artinya mata, untuk melihat. Jadi kata Ibrani untuk mata itu adalah ain, dan ada satu kata yang penting di sini. Mengapa Tuhan Yesus itu mujizat pertamanya yaitu mengubah air menjadi yayin, menjadi anggur. Yayin dalam bahasa Ibrani ditulisnya itu ada yod yod nun. Nah, yod yod nun itu kalau dijumlah angkanya 70, jumlahnya 70. Jadi kenapa Yesus mengubah air menjadi anggur? Artinya Yesus walaupun lahir sebagai seorang Israel, tapi Injilnya untuk semua bangsa. Nah, ini semua ada banyak simbol-simbolnya. Walaupun itu di Perjanjian Baru, walaupun Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi Anda harus tahu yang nulis Perjanjian Baru adalah orang-orang Yahudi, maka ini orang-orang Yahudi menulis suatu mindset mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pandang, apa yang mereka saksikan, kehidupan di Israel di dalam bahasa Yunani, di dalam mindset orang Yahudi. Jadi di sini angka 70, yayin, anggur. Tuhan mengubah air menjadi anggur. Yod, yod, yod itu nilai gematriannya 10, kemudian nun 50. Coba kita lihat, benar nggak sih? Yod 10, ada yod 2 kali kan? Nah, kemudian nun, mana nun? 50. Jadi yod, yod, nun, jumlahnya 70. Jadi Yesus memang datang bagi bangsa-bangsa, bukan hanya untuk orang Israel saja. Nah, angka 70 merujuk kepada suatu aksara ain. Angka 70. Ain. Ain artinya mata. Mata adalah organ penglihatan, sebuah kamera yang sangat efisien yang dapat menyesuaikan keadaannya sendiri dan dapat merekam segala sesuatu juga. Adanya sepasang mata sebagaimana ada di dalam tubuh manusia memungkinkan penglihatan stereoskopis. Kehilangan penglihatan merupakan rintangan yang sangat besar. Dan ini juga mengganggu suatu saluran komunikasi. Kadang-kadang dari penglihatan kita, dari apa yang kita lihat itu masuk ke pikiran kita. Kata mata yang ada di anggota tubuh kita dimiliki oleh setiap makhluk hidup yang bernafas. Dalam gematria Ibrani, mata angkanya 70. Maka kalau dikatakan Torah memiliki 70 wajah, 70 kan mata. Berarti mata untuk membaca Torah itu ada 70 yang menunjukkan perbedaan secara global. Jadi ungkapan Torah memiliki 70 wajah, Shiv'im Panim La Torah, menunjukkan letak mata yang nilainya 70 yang memang berada di bagian wajah. Dalam pemakaiannya kadang-kadang wajah dan mata itu bisa interchangeable. Mana buktinya ya? Ini salah satu contohnya. Bilangan 14 ayat 14. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, bahwa engkau Tuhan yang menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Nah ini ya, terjemahannya itu berhadapan muka. Tapi Anda tahu bahasa asli Ibraninya itu ayin be'ayin nir'ah. Mata dengan mata saling melihat. Nah, jadi tulisan harfiahnya dalam bahasa Ibrani itu mata dengan mata saling melihat. Tapi di sini secara kontekstual oleh LAITB diterjemahkan dengan berhadapan muka, yang artinya mata dengan wajah itu bisa interchangeable. Sekarang ulangan 5 ayat 4. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung di tengah-tengah api. Nah, di sini panim befanim, dengan berhadap-hadapan muka untuk menunjukkan kedekatan antara abdi Tuhan ini yang menjadi juru bicara Tuhan ini berhadap-hadapan muka, menunjukkan keakraban. Jadi
Mata manusia merupakan saluran komunikasi yang penting untuk masuk ke dalam pikiran dan sangat berpengaruh pada emosi juga. Banyak emosi yang diungkapkan melalui mata. Nah, ada kan istilah-istilah yang mengatakan mata sombong, mata angkuh, mata yang berbinar, mata yang penuh perzinahan. Ini Alkitab itu banyak mengungkapkan mata yang demikian. Mata yang tidak pemurah, artinya merujuk kepada sikap dari orang itu sendiri, perangai dari orang itu sendiri. Mata yang dengki, keseluruhan tubuhnya ini ada kedengkian masuk dari mata. Ada tetangga punya mobil baru, dengki dari mata masuk ke pikiran. Mata fasik, mata jahat, ada banyak sekali contoh-contoh ungkapan-ungkapan itu di Alkitab. Dalam pemakaian bahasa Ibrani modern itu juga sering pakai mata juga ya. Misalnya ada ayin tovah, mata yang baik, merujuk kepada seseorang yang baik hatinya. Ayin zarah, mata yang sempit, merujuk kepada orang yang kikir, yang pelit, yang iri. Ya, bisa. Ada juga ungkapan begovah enayim. Jadi setinggi mata, yang berarti selevel mata. Berarti seseorang itu berbicara dengan seseorang yang lain dengan istilah yang mudah dipahami. Contohnya apa? Seorang dokter kalau bicara dengan seorang pasien yang awam, maka dia akan menggunakan kata-kata atau istilah-istilah medis yang dapat dimengerti oleh si pasiennya. Jadi dia tidak menggunakan istilah medis yang pakai bahasa Latin gitu, enggak ya. Dia pakai istilah-istilah yang gampang diterima oleh si pasiennya, walaupun ilmu dari dokter ini memiliki banyak sekali istilah-istilah medis yang rumit. Maka untuk bicara dengan orang awam, seorang dokter itu kemudian dia menurunkan level pembicaraannya ketika dia bicara dengan seorang yang awam. Kita pun demikian kan? Walaupun ada di antara kita itu ada banyak sekali ahli-ahli teologi yang sudah S3 bahkan ya. Tapi kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang sangat awam terhadap ilmu teologi. Nggak usah pakai banyak istilah, yang penting dia ngerti. Karena soal iman itu bukan soal istilahnya, tetapi soal iman dan soal percaya dia. Syarat keselamatan itu hanya percaya saja. Bukan percaya plus ngerti bahasa asli, bukan percaya plus ngerti ilmu teologi, enggak ya. Jadi demikianlah. Mata 70 dalam pemakaiannya dalam bahasa Ibrani, misalnya di sini. Ayin Letsion Sophia. Ayin Letsion Sophia. Ini kan ada di dalam ungkapan lagu kebangsaannya orang Israel. Jadi orang Israel itu setelah mereka itu berdiaspora, mereka itu selalu mengungkapkan Ayin Letsion Sophia, mata yang tertuju ke arah Sion, disitulah harapan kami. Walaupun kami itu sekarang terserak di seluruh dunia ini, satu saat kami akan kembali ke Sion untuk mendirikan kembali negara Israel yang sampai hari ini masih belum damai antara Israel dan Palestina. Dan ini merupakan frasa metaforis untuk pengharapan abadi. Jadi mata itu juga mata yang memandang, itu juga dalam artian pengharapan. Ayin Letsion Sophia. Pada turunnya hukum Torah, kepercayaannya orang Yahudi yang ditulis dalam Shemot Rabbah itu mengatakan ketika Torah itu diturunkan kepada orang Israel pada hari Pentakosta, di situ menurut kepercayaannya orang Israel secara tradisi, nggak ada di Alkitab, tapi secara tradisi dalam Shemot Rabbah itu ditulis demikian. Ada suara yang keluar terbagi dalam 70 suara, yaitu 70 bahasa-bahasa. Anda tahu tadi angka 70 merujuk kepada bangsa-bangsa di dunia, bukan? Dan semua bangsa bisa mendengar, semua umat Tuhan bisa mendengar suara dan bahasa itu dalam bahasa mereka masing-masing. Bukankah ini menarik? Bukankah ini paralel dengan Kisah Para Rasul pasal 3?
ketika Rasul Petrus itu setelah berkhotbah ada lidah-lidah api yang dimana para rasul itu semuanya berbicara dengan bahasa-bahasa asing yang bisa dimengerti oleh para pendengarnya yang tidak hanya datang di sekitar Yerusalem tetapi berasal dari tempat-tempat lain dengan bahasa-bahasa mereka yang berbeda. Nah, makanya ada satu yang dipercayai oleh orang Yahudi, walaupun nggak dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, hanya ada di kitab tradisi mereka, tetapi ini ada hubungannya dengan Alkitab Perjanjian Baru. Ketika saya membaca ini, saya sebagai seorang Kristen, saya merasa, wow, apa yang dipercayai oleh orang Israel di masa lalu dan dipercaya sampai hari ini, ternyata ada penggenapannya di Perjanjian Baru ketika para rasul melihat ada lidah-lidah api yang membuat mereka dapat berbicara di dalam bahasa-bahasa asing yang dapat dimengerti oleh orang-orang asing yang ikut melihat mukjizat itu di Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul dalam suatu tempat. Di situ ada mukjizat lidah-lidah api dan itulah makna 70. Itulah kenapa Yesus di lapisan keduanya ada memilih 70 murid. Yang dimana mereka itu bicara dalam lesionot akherot, bicara di dalam bahasa-bahasa asing, di dalam bahasa-bahasa yang lain. Ditulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 11. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa atau dalam lidah-lidah lain, heterais, yang artinya bahasa-bahasa yang berbeda dari bahasa ibu mereka, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wow, Kisah Para Rasul 2 ayat 4 ternyata equal dengan apa yang ditulis dalam kitab tradisinya orang Yahudi dalam Shemot Rabbah 5 ayat 9. Dan ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Artinya ada banyak orang Yahudi yang juga tersebar di daerah-daerah lain yang mengerti bahasa-bahasa lain, mendengar para rasul bicara dalam bahasa-bahasa yang lain sehingga mereka semua tercengang-cengang dan heran. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu kan orang-orang Galilea? Kok mereka bisa bicara dalam bahasa kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan lain-lain. Dan di sini ada hubungannya dengan apa yang dipercaya oleh orang Yahudi. Jadi inilah kita sudah memahami sedikit tentang Shiv'im, Panim, Latora yang nanti kita akan belajar dalam hubungannya dengan keragaman tafsir Alkitab. Yang dimana ini merujuk kepada macam-macam penafsiran Taurat yang berbeda-beda termasuk aplikasinya. Di mana ini ditulis ya? Ada di dalam Bemidbar Rabbah 13 ayat 16 menuliskan satu bokor perak digunakan sebagai lambang Torah yang dilambangkan dengan wine, yayin tadi. Dan minumlah dari anggur yang telah aku campur. Ditulis dalam Amsal 9 ayat 5. Dan sekarang merupakan kebiasaan untuk minum anggur, yang dimana anggur itu juga diekualkan dengan Torah itu sendiri, yang dimana ada 70 shikal ditimbang menurut shikal kudus, dan sebagaimana nilai namerik yayin adalah 70, maka ada 70 cara menguraikan Torah. Dan inilah yang dipahami oleh orang-orang Yahudi berdasarkan Bemidbar Rabbah 13 ayat 16. Dan di sini juga ada di dalam Sneluchot Habrit Mispatim Torah Or 8384, dan di sini juga mengatakan bahwa penafsiran dari Torah itu menjadi Torah lisan bagi mereka, yaitu Torah Shef Alpeh yang kemudian mereka bukukan dalam kitab yang disebut dalam kitab Talmud. Nah, apa itu Talmud? Nanti kita akan belajar banyak ya. Jadi
orang Yahudi itu percaya ada Torah Sheviktav. Apa itu Torah Sheviktav? Torah Sheviktav adalah Torah yang tertulis. Torah yang ditulis oleh Musa. Dan itu menjadi bagian penting yang menjadi dasar halakah bagi orang Yahudi. Dasar hukum bagi orang Yahudi. Kemudian ada Torah Shef Alpeh. Torah di mulut. Torah yang di mulut ini kemudian dibukukan di dalam suatu literatur Yahudi yang disebut dengan Talmud. Jadi Talmud itulah Torah Shef Alpeh, Torah lisan yang kemudian dibukukan. Untuk memahami Alkitab, bagi orang-orang Yahudi, mereka menganut sistem eksegesis pardes, yang dimana pembacaan Alkitab secara harfiah ini menjadi dasar dari pengertian Alkitab. Nah, setelah itu mereka memahami nilai-nilai lambang-lambangnya yang ada di Alkitab, dan di sini adalah taraf penafsiran, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagi Anda yang sudah mengajar dan berkhotbah, ilmu Anda itu sudah di sini. Nah, sod ini adalah pemahaman esoteris. Kalau saya terjemahkan gampang itu pemahaman yang datang dari Roh Kudus. Nah, karena ilmu Anda itu biasanya dideras, sudah dideras. Biasanya untuk memahami Alkitab lebih dalam lagi, saya ajak turun ke Peshat, membaca Alkitab secara harfiah dulu untuk dapat memahami konteks keyahudian dari naskah yang ditulis oleh orang Yahudi. Ya, karena ada banyak sekali istilah-istilah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, itu maknanya menjadi terkikis. Maka perlu juga kita ada penggalian untuk pemahaman yang lebih dalam. 70 wajah Torah. Kenapa ada? Karena adanya penafsiran yang berbeda. Jadi di sini, di level Deras ini akan ada penafsiran yang berbeda-beda. Bahkan di level Remes pun bisa akan ada terjemahan yang berbeda-beda. Apalagi di Sod di sini. Di sini adalah ranahnya Roh Kudus. Memberi pengertian yang bagaimana kepada Anda. Ini ranahnya yang kudus. Maka setiap level di sini, pemahaman setiap orang bisa berbeda-beda. Makanya karena ada perbedaan, supaya perbedaannya itu bisa bertanggung jawab, maka saya ajak Anda semua untuk belajar Alkitab bahasa asli, untuk dapat mengerti konteks asli dari mana naskah ini dituliskan. Dan di sini menjadi suatu khazanah pemahaman bagi kita semua, bahwa penafsiran dosen A, penafsiran guru B, penafsiran Rabi C, penafsiran pendeta D, itu semua bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena bisa sudut pandangnya berbeda, latar belakangnya berbeda. Dan untuk level deras di sini, ya, di sini level tafsir, ada satu sistem midotnya Rabi Hillel, yaitu suatu prinsip yang diajarkan oleh Rabi Hillel. Ada 7 prinsip untuk memahami penafsiran Taurat. Yang pertama adalah Khal Vachomer, Gezerah Zafa, Bian Afmin Katuf Ehad. Di sini biasanya saya sangat favorit di sini. Kalau saya gampangkan artinya itu intertekstuality study. Ini sering sekali saya pakai sistemnya Rabi Hillel di sini. Dan aturan ini begitu tua dan masih banyak digunakan untuk menafsirkan Alkitab. Karena ini bukan sesi hermeneutika atau eksegesis, jadi ini nggak terlalu saya bahas secara khusus ya. Di sini yang terpenting ketika kita membahas Alkitab, kita harus membaca Alkitab secara harfiahnya dulu. Jadi sebelum menafsirkan perlu membaca ayat secara harfiahnya dulu, karena setiap ayat Alkitab tidak akan meninggalkan ranah pesyatnya. En mikra yutse mide pesyoto. Ayat Alkitab tidak akan meninggalkan ranah pesyatnya. Ini adalah ungkapan dari Ibnu Esra. Kalau Anda suka filsafat postmodern, ada satu tokoh yang namanya Jacques Derrida. Nah, Jacques Derrida ini sangat terkenal sekali dan sebenarnya dia adalah seorang Yahudi.
dia terkenal dengan teori dekonstruksi Derrida. Dia mengatakan tidak ada apapun di luar teks. Jadi kalau menggali teks, ya pahami setiap kata-katanya. Nah, kenapa dia bisa bicara demikian? Karena dia orang Yahudi, walaupun dia tidak pernah mengungkapkan keyahudiannya, tapi apa yang dia tuliskan, diksi yang dia ungkapkan, sebenarnya berasal dari pemikiran orang Yahudi, yaitu en mikra yosemide peshoto. Tidak ada naskah atau teks yang meninggalkan ranah pesyatnya, arti harfiahnya. Sehingga dia pun mengatakan tidak ada apapun di luar teks. Nah, inilah cara orang Yahudi untuk mengeksegesis sebuah ayat-ayat Alkitab. Tapi eksegesis Yahudi, Peshat, Remes, Deras, Sot, yang diakronimkan menjadi Pardes eksegesis ini sudah banyak ditinggalkan. Apalagi orang-orang Kristen lebih banyak belajar hermeneutika dari pengajaran-pengajaran teologi barat. Sehingga eksegesis Yahudi Pardes ini nggak dikenal atau bahkan sama sekali nggak dikenal. Ketika saya memperkenalkan ini, orang mulai curiga. Waduh, ini kita mau dijadiin Judaism. Enggak lah. Karena saya sendiri juga nggak mau jadi Judaism. Tetapi saya memakai prinsip-prinsip mereka untuk memahami Taurat. Karena Taurat itu memang indah, maka harus dibaca dulu secara harfiahnya. Dan ketika kita mendapatkan suatu perbedaan-perbedaan dan ketika kita ditanya, apa sih alasanmu untuk memilih suatu tafsiran demikian? Maka kita pun harus memberikan jawaban yang lemah lembut untuk meredakan kegeraman orang lain yang merasa terusik akibat suatu perbedaan penafsiran. Jadi kita bisa mendapatkan nasihat dari Amsal 15 ayat 1 ketika kita mengungkapkan penafsiran kita. Dan ketika kita diserang ataupun bahkan disanggah, kita dapat memberikan jawaban yang lemah lembut. Anda pernah nggak sih menangis ketika Anda itu membaca suatu ayat dan Anda merasa tersentuh? Saya merasa demikian itu berkali-kali, bahkan sangat sering sekali. Ketika saya membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani, saya mendapatkan suatu keluasan dan kedalaman makna yang susah untuk diungkapkan. Nah, inilah yang ingin saya bagikan kepada Anda semua tentang indahnya untuk bertafsir. Yang walaupun kadang-kadang tafsir saya dianggap nyeleneh, tetapi itulah perenungan yang saya dapatkan dari suatu ayat dan ingin saya bagikan. Tetapi memang sih ya, nggak semua orang itu bisa bersetuju dengan suatu penafsiran. Tafsiran yang berbeda bagi orang-orang Yahudi itu biasa. Makanya ada ungkapan Shiv'im Panim Latorah. Torah yang memiliki 70 wajah. Dan ada pepatah yang sangat terkenal. To choose 3 opinions. Kalau Anda ketemu 2 orang Yahudi, maka Anda akan menemukan 3 opini. Kalau Anda menemukan 3 orang Yahudi, maka Anda bisa menemukan 5 bahkan 7 opini. Yang artinya di sini, satu orang Yahudi saja, dia bisa memiliki 2 pandangan terhadap suatu pengertian Alkitab atau bahkan suatu tafsir apa saja, tidak harus pengertian Alkitab. Nah, ini bedanya dengan teologi barat. Teologi barat itu menganut tafsir yang single, mono. Kalau kamu tafsirmu beda, berarti kamu sudah di partai lain. Berarti kamu sudah di denominasi lain. Anda tahu skisma besar, ya, skisma besar tahun 1056 antara Ortodoks Timur dan Katolik Roma. Skisma besarnya itu karena apa? Karena ada perbedaan tafsir. Perbedaan tafsir di apa? Di teologi dalam pemahaman Trinitas. Yang satu ada filikenya, yang satu nggak terima filike. Terjadi skisma besar. Jadi gara-gara Trinitas ada skisma besar yang menjadi salah satu dari perpecahan itu pada tahun 1056. Nah, kenapa? Karena orang Kristen menganut single penafsiran. Nah, di Ibu sini Rita, ya,
Filike tadi apa Ibu supaya paham? Kita nggak lagi membahas Trinitas, tapi filike itu yang artinya dari anak. Dari Ortodok Timur itu mengatakan Roh Kudus dan anak itu keluar dari Bapa. Tetapi orang Kristen Ritus Latin itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu keluar dari anak. Nah, di situ mereka jadi gontok-gontokan gara-gara filike ini yang dari anak, filike dari anak, filia kan anak kan. Nah, gara-gara satu kata ini gerejanya jadi pecah tahun 1056. Jadi memang Trinitas ini sumber perpecahan. Sampai hari ini orang saling membidatkan gara-gara penafsiran Trinitas yang berbeda. Nah, makanya saya ingin memperkenalkan kepada Anda bagaimana orang Yahudi memandang suatu perbedaan tafsir. Nah, karena orang Indonesia ini menerima penginjilan dari Barat, yang dimana orang Indonesia itu kalau lihat Barat itu kayak lihat dewa gitu. Apa saja yang diterima dari Barat itu kayak dewa ngomong gitu. Kenapa? Karena ini hasil jajahan dari Belanda yang selama 350 tahun. Jadi apa saja dianggap benar yang dari Barat. Ketika saya mengajarkan sesuatu yang berbeda dari teologi timur, udah dibully dulu sejak tahun 2019. Ya. Jadi walaupun ini semacam joke, to choose three opinions, ya. Ketemu orang 2 Yahudi ada 3 opini. Ketemu 5 orang Yahudi bisa 7, bisa 10. Karena satu orang bisa berpendapat 2 yang berbeda. Nah, kenapa kok orang Yahudi itu bisa demikian? Bisa menerima perbedaan yang bermacam-macam. Karena para leluhur Yahudi adalah orang-orang yang suka berdebat. Tapi perdebatannya tidak menimbulkan perpecahan. Abraham, Musa, Ayub, kalau Anda membaca itu pernah mendebat Tuhan. Tuhan saja didebat. Dan ketika mereka mendapatkan jawaban dari Tuhan, dan Tuhan nggak marah, Anda tahu nanti kalau Anda membaca satu perdebatannya Tuhan dengan Musa, Tuhan dengan Abraham, yang tentu saja Tuhan yang benar kan, dan Tuhan nggak marah, di sini menjadi suatu teladan bagi orang-orang Yahudi. Ketika ada perdebatan tafsir, mereka tidak akan marah. Nah, disinilah kitab Talmudnya orang Yahudi itu menjadi salah satu katalog perbedaan argumentasi. Jadi kalau Anda terbiasa membaca kitab Talmudnya orang Yahudi, Anda nanti akan heran. Rabi A berpendapat A, Rabi B berpendapat B dan C. Rabi C berpendapat D dan E dan F bisa. Dan perbedaan-perbedaan argumentasi ini, yang dimana tafsirnya berbeda-beda, semuanya ditulis. Wow. Yang artinya di situ penulisan yang ada di Talmud itu bisa berbeda-beda antara Rabi A dan Rabi B. Tapi semuanya ditulis tanpa ada keterangan si A yang lebih benar atau si B yang lebih benar. Jadi kalau Anda terbiasa membaca literatur Yahudi, Anda akan terbiasa juga untuk membaca penafsiran yang berbeda. Bahkan perbedaan itu dibiarkan tetap ada jika perdebatan itu demi sorga akan bertahan. Tetapi perdebatan yang bukan demi sorga tidak akan bertahan. Ini ditulis dalam kitab Talmud juga, dalam Pirkei Avot 5 ayat 17. Nah, karena kebanyakan apologet Kristen Indonesia adalah merasa lulusan Barat dari Reform yang dari Eropa gitu, apalagi lulusan Eropa gitu, waduh, udah kayak di atas angin gitu, udah kayak di langit gitu ya. Pinternya itu kayak merasa ada di langit gitu, memandang intelektualnya lebih tinggi. Mereka memandang perbedaan dalam suatu diskusi Alkitab itu sebagai suatu medan pertempuran. Dianggap sebagai suatu medan pertempuran. Sehingga harus mempertahankan apa yang dia percayai. Nah, sebenarnya apa sih yang dibanggakan oleh orang-orang Indonesia yang didikan teologi Barat ini? Sementara di Eropa sendiri, kekristenan itu sedang bangkrut.
Kalau memang bagus kok kekristenan di sana itu bangkrut, gitu maksud saya. Jadi kekristenan di Eropa itu justru sedang memasuki tenggelamnya matahari. Dan mereka lupa, orang-orang apologet Kristen Indonesia yang merasa lulusan dari teologi barat itu, mereka lupa bahwa kekristenan itu berasal dari timur. Dan kemudian ada ungkapan diabolik, kamu sesat, kamu bidat, kamu bodoh. Ya, contohnya tadi ketika saya mengungkapkan satu diksi, Shiv'im Panim Latora, 70 wajah Torah, tahun 2021, itu saya dibully habis. Dan ada banyak YouTube-nya untuk mengkritik. What? 70 wajah Torah? Saya dibidat-bidatin di situ. Ketika ada perbedaan tafsir, bukankah lebih baik mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan itu? Jadi inilah yang kadang-kadang kita orang Kristen itu menjadi tertawaan dari polemikus-polemikus Muslim. Mereka kemudian berujar tuh orang Kristen sendiri gontok-gontokan mengenai keberapaan Tuhan. Ada yang oneness, ada yang trinitas. Nah, trinitas juga dibagi berbagai macam-macam pemahaman kan. Definisinya kan beda-beda. Dan itu bukan sebagai suatu kesaksian yang baik. Saya akan memberikan satu contoh perbedaan yang ditulis di dalam Talmudnya orang Yahudi. Satu contoh saja. Perbedaan dari Rabi A dan Rabi B ditulis, dua-duanya ditulis tanpa membenarkan yang A atau yang B. Yaitu pada Rosh Hashanah 10b ayat 10 sampai Rosh Hashanah 11 ayat 2. Di situ diajarkan Baraita bahwa Tanaim, jadi kumpulan para rabi Tanaim ini tidak bersepakat tentang bulan berapa alam semesta ini diciptakan. Rabi Eliezer itu menafsirkan bahwa pada bulan Tisri, yaitu bulan 7, dunia ini diciptakan. Dan para leluhur dilahirkan pada bulan Tisri. Pada bulan Tisri, leluhur-leluhur Israel itu meninggal. Nah, tapi ada juga rabi yang lain yang namanya Rabi Yehosua itu mengatakan enggak di bulan Tisri, tetapi di bulan Nisan. Nah, ya, Rabi Yehosua bicara bahwa penciptaan alam semesta di bulan Nisan, tapi Rabi Eliezer bilang penciptaan alam semesta itu di bulan Tisri. Beda kan? Tapi dua-duanya ini ditulis tanpa Talmud ini membenarkan Rabi Eliezer ataupun Rabi Yehosua. Nah, Rabi Yehosua nggak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rabi Eliezer tadi. Rabi Yehosua bilang begini, pada bulan Nisan dunia itu diciptakan. Pada bulan Nisan para leluhur dilahirkan. Pada bulan Nisan para leluhur meninggal. Pada Paskah Isa itu lahir. Dan inilah Rosh Hashanah menurut Rabi Yehosua. Dan pada bulan Nisan orang-orang Yahudi ditebus dari Mesir, makanya mereka itu merayakan Paskah pada bulan Nisan. Sekitar bulan Maret dan April kan, itu hari Paskah kan. Dan disinilah karena penebusan itu pernah dilakukan oleh Tuhan pada bulan Nisan, maka nanti kalau ada Sang Mesias datang, maka penebusan itu akan datang pada bulan Nisan juga. Ini katanya Rabi Yehosua. Menurut apa yang ditulis dalam Rosh Hashanah pasal 10 ini. Ada perbedaan antara pendapatnya atau penafsirannya Rabi Eliezer maupun Rabi Yehosua. Secara umum, orang Yahudi mengatakan bulan Nisanlah adalah bulan pertama, yang artinya ini mengikuti pendapatnya Rabi Yehosua. Nah, tapi menarik. Orang Yahudi merayakan tahun baru pada bulan apa? Pada bulan Tisri, bulan 7. Kenapa? Walaupun Alkitab mengatakan bahwa bulan pertama adalah bulan Nisan, karena di bulan Nisan ini ada hari raya Paskah, ya kan sudah ada perayaannya. Maka pendapatnya Rabi Eliezer tadi itu diakomodasi juga
Makanya tahun barunya orang Yahudi tidak dirayakan pada bulan 1, tetapi dirayakan pada bulan 7. Kenapa? Karena ini untuk mengakomodasi pendapat dari Rabi Eliezer. Nggak usah berdebat, nggak usah nyesat-nyesatin, dua-duanya diterima baik juga kok. Kita akan merayakan tahun barunya nanti pada bulan 7. Kita semua, orang-orang seluruh dunia, kalender apapun yang namanya tahun baru itu pasti dirayakan pada bulan 1 kan. Tapi hanya orang Yahudi yang merayakan tahun baru pada bulan 7. Di mana latar belakangnya? Latar belakangnya yaitu terhadap apa yang ditulis dalam Rosh Hashanah pasal 10 ini. Ada perbedaan dua rabi. Nggak usah pakai nyesatin satu dan membenarkan yang lainnya, dua-duanya diterima. Dan pendapat dari Rabi Eliezer ini diakomodasi dengan perayaan tahun baru pada bulan 7. Aneh bin ajaib, tapi inilah kebesaran hati orang-orang Yahudi. Makanya, kalau orang Kristen terbiasa membaca banyak literatur, termasuk literatur Yahudi, walaupun Anda bukan orang Yahudi, kebiasaan demikian, teladan yang demikian bisa kita akomodasi, nggak usah pakai berantem, dua-duanya diterima, ya. Misalnya di sini ada perbedaan yang mengatakan ulang tahun Nuh ketika dia berumur 600 tahun pada bulan yang kedua. Bulan kedua kalau menurut kalender ini adalah bulan Iyar kan. Tetapi menurut Rabi Eliezer bulan keduanya menurut penafsiran dia adalah bulan Hesvan. 17 Hesvan. Jadi bulan kedua ini oleh Rabi Eliezer diartikan sebagai bulan Hesvan, bukan bulan Iyar. Dan itu ditulis. Nah, jadi inilah pendapatnya orang Yahudi yang diakomodasi oleh Rabi Yehosua mengambil Ester 3 ayat 7 yang merujuk bahwa bulan pertama yaitu bulan Nisan. Maka dia menyatakan bahwa bulan pertama Nisan bulan 1. Di mana bulan itu adalah bulan penebusannya orang Yahudi pada bulan Nisan. Nah, jadi inilah yang kemudian nanti menjadi suatu perhitungan kalendernya orang Yahudi. Kalender orang Yahudi adalah kalender yang tertua yang pernah ada, yang disebut dengan Seder Olam, yang dibuat oleh Rabi Yoshe ben Halafta. Aturan kalender ini berdasarkan usia dari orang-orang yang tercatat umurnya di Alkitab. Misalnya, Adam itu umurnya 930. Nuh umurnya 950. Metusyalah umurnya 969. Nah, dari umur-umur yang tercatat di Alkitab ini kemudian dijadikan suatu tatanan semesta menjadi sistem penanggalannya orang Yahudi. Tuhan menciptakan genealogi kalender itu kapan sih? Yaitu ketika Tuhan menciptakan matahari dan bulan pada hari yang keempat yang nantinya matahari dan bulan ini menjadi satuan bagi tahun-tahun, hari-hari, bahkan musim-musim yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai 15. Nah, jadi inilah Gemara. Apa itu Gemara? Gemara itu berasal dari kata gamar. Gamar itu artinya apa? Selesai. Selesai yang dalam artian lulus. Lulus apa? Lulus sekolah madrasah. Beit Midrash. Beit Midrash zaman itu ada dua Beit Midrash yang sangat terkenal zamannya Tuhan Yesus, ada Beit Hillel dan Beit Shammai. Dan para lulusan-lulusan Beit Hillel dan Beit Shammai itu seringkali bertanya jawab dan berdiskusi. Jadi kalau Tuhan Yesus yang kemungkinan besar lulusan dari Beit Hillel sedang bercakap-cakap dengan para ahli Taurat dan orang Farisi, itu tidak selalu di dalam konteks negatif, tetapi bisa dalam konteks gemara, yaitu perdebatan para rabi untuk saling mengasah. Perdebatan para rabi yang ditulis dalam Rosh Hashanah tadi, yaitu perdebatannya Rabi Eliezer dan Rabi Yehosua, bertanya, kapan alam semesta ini diciptakan? Yang satu bilang bulan Nisan, yang satu bilang bulan Tisri.
Nah, dari dua perbedaan yang sangat bertentangan ini, kemudian ada pendapat dari rabi yang lain, yang dimana ada Rabbeinu Tam ini mengatakan dua-duanya bisa benar. Mungkin saja Tuhan memikirkan menciptakan alam semesta ini pada bulan Tisri, tapi pelaksanaannya bulan Nisan. Makanya dua-duanya diakomodasi karena bulan Nisan sudah ada hari raya Paskah, maka tahun barunya dirayakan pada bulan yang ke-7. Menarik kan? Jadi Rabbeinu Tam ini mengatakan perbedaan antara bulan Tisri sebagai pemikiran Tuhan itu mikirnya itu bulan Tisri. Dan bulan Nisan sebagai tindakan Tuhan untuk menciptakan alam semesta. Perkara benar enggaknya enggak usah kita perdebatkan. Tetapi yang kita pahami di sini adalah suatu jalan pemikirannya orang Yahudi ketika memandang ada dua perbedaan penafsiran yang dimana tidak membuat mereka itu jadi gontok-gontokan atau saling bidat membidatkan satu dengan yang lainnya. Jadi inilah orang-orang Yahudi belajar untuk memahami Alkitab, dan inilah yang namanya gemara. Enggak sama, enggak apa-apa. Tapi engkau dan aku tetap teman, engkau dan aku tetap sama-sama orang Yahudi. Beda dengan orang Kristen, kalau tafsirannya beda, dia bukan Kristen lagi. Dia sudah murtad, dia sudah sesat. Nah, itu biasanya orang-orang Kristen demikian. Konflik ini diperbincangkan secara seru di channel-channel YouTube, jadi bahan ketawaan bagi orang-orang Muslim. Tidak menjadi kesaksian yang baik. Inilah Seder Olam yang disusun oleh Rabbi Yosef ben Halafta ketika mereka memahami kalendernya yang disusun berdasarkan umur-umur orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang ditulis di Alkitab mereka. Dan inilah Seder Olam. Dari sini, nanti kapan-kapan ya Pak Heri, kita akan bahas bagaimana orang Kristen menyikapi narasi Iya. di mana Talmud itu mencaci Yesus. Nah, ya. Iya. Itu jadi bahan untuk menyerang orang Kristen, Ya, dianggap betul. sebagai Bukan orang Islam menyerang Kristen saja, tetapi orang Kristen sendiri pun menyerang saya ketika saya Oh, bicara ada ya. tentang Keyahudian. Mereka mengatakan, ngapain Bu Rita ngomongin Keyahudian? Yesus itu dihina-hina di Talmud. Nah, kalau dari apa yang saya contohkan tadi, dari apa yang ditulis dalam Rosh Hashanah, Talmud itu bukan sebagai kitab suci, tetapi kalau saya boleh berpikir bahwa Talmud itu juga sebagai suatu notulen. Notulen apa? Notulen diskusi. Yang menulis diskusi apa saja, baik yang baik maupun yang sampai yang nyeleneh pun tetap ditulis. Nah, nanti saya akan memberikan banyak bukti-bukti sesuatu tafsiran yang sangat nyeleneh yang orang Yahudi itu nggak pakai, tapi tetap ditulis di kitab Talmud mereka, nggak dicoret. Yang artinya di sini untuk melatih buat orang-orang Yahudi bahwa perdebatan, walaupun mereka itu bisa saling serang satu dengan yang lain, tapi setelah mereka itu memberikan argumentasinya, mereka tetap berteman. Inilah gemara. Jadi saya nggak terlalu marah ketika orang Kristen sendiri menyerang saya, ketika saya bicara tentang ilmu teologi dari filsafat timur atau filsafat semitik, kemudian saya diajukan bahwa dalam Gitin 57a tertulis bahwa Yesus ada di neraka, direbus dalam kotoran atau tinja yang panas. Kemudian ngapain Bu Rita ini ngajarin Keyahudian? Yesus itu dimaki-maki di Talmud. Ketika saya mendengar argumentasi ini, bahkan dari orang Kristen sendiri, saya tahu ini orang nggak terbiasa baca Talmud. Ini tipikal orang Kristen yang hanya memegang satu penafsiran saja dan kemudian menyesat-nyesatkan. Nah, dari sini saya tidak membenarkan setiap apa yang ditulis di dalam Talmud. Tapi seringkali kitab Talmud itu memberikan kita itu suatu informasi sejarah atau informasi antropologi budaya. Bahkan informasi penafsiran yang berbeda antara Rabi A dan Rabi B.
Anda tidak akan paham kenapa orang Yahudi merayakan Rosh Hashanah atau tahun baru pada bulan 7. Ini kan aneh, aneh bin ajaib. Hanya satu bangsa saja yang merayakan tahun baru itu pada bulan 7. Nyeleneh. Kenapa kok bukan bulan 1 tanggal 1? Biasanya kan tanggal 1 bulan 1. Kalender apapun itu dirayakan tahun barunya itu tanggal 1 bulan 1. Hanya orang Yahudi yang merayakan tahun baru Rosh Hashanah itu pada bulan 7. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya justru dari dua pendapat rabi yang mereka hormati, tapi mereka memiliki pendapat yang berbeda, tapi dua-duanya diakomodasi. Nah, tapi kalau buat orang Kristen kan jadi begini, kan jadi pelin-pelan. Mau A dan B diakomodasi semua. Ini kan seperti sinkretisme. Mereka tidak perlu menyesat-nyesatkan rabi A atau rabi B. Dua-duanya baik kok. Ya kan? Karena bulan 1 sudah ada hari raya, maka di bulan 7 lah kita akan merayakan hari raya peniupan serunai itu sebagai Rosh Hashanah. Pemikiran ini bisa menjadi satu teladan bagi kita, Pak Heri, dan teman-teman semua di sini. Ya, kita tidak membenarkan isi Talmud, tetapi kita mengambil nilai yang ada di Talmud. Saya tidak membenarkan ketika ada Yesus yang dimaki-maki di Talmud, katanya ada di neraka, direbus di dalam satu kotoran tinja yang panas. Ini kan menghina sekali. Bahkan Injil kita itu diplesetkan menjadi Evangelion. Injil kan Evangelion. Nah, orang-orang Yahudi itu suka pleset-plesetan juga. Evangelion menjadi Gelion atau Gilion. Jadi ada pleset-plesetan ini nanti kita bahas ketika nanti kapan-kapan kita bisa janji. Ya, Ibu Rita, orang Kristen pun banyak yang nggak tahu. Jadi penting sekali akar keyahudian itu, akar dari Yahudi ini perlu tahu bahwa Talmud itu bukan kitab suci. Iya. Nah, tapi yang parah lagi adalah orang Kristen nggak tahu, lalu pihak Islam menggunakan ini sebagai kebenaran untuk ngasih tahu nih loh. Dan di channel saya juga banyak ini, saya sampai kapan Yesus direbus dalam tinja? Oh, ternyata dari pembicaraan, dan itu adalah ejekan-ejekan yang juga ditulis. Iya. Nah, jadi, ini dia penting sekali. Positif dan negatif itu semuanya betul. ditulis dalam kitab Talmud, Pak Eri. Dan saya bisa memberikan buktinya. Ya. Kenapa ada ujaran-ujaran negatif kepada kekristenan, bahkan kepada Yesus juga? Nah, kita juga harus belajar sejarah. Kenapa kok ada ujaran-ujaran negatif? Ini pun kita juga harus belajar sejarah. Kenapa ada omongan yang sangat kurang ajar di sini? Kenapa? Nah, ini ya kalau bahasa hukum di Indonesia, Bu, itu disebut ujaran kebencian. Ya, ujaran kebencian. Tetapi tetap ditulis. Karena apa? Kadang-kadang Talmud itu sebagai suatu notulen. Notulen dari apa? Notulen dari suatu gemara. Diskusinya para rabi. Ngomong gitu ya udah ditulis, nggak usah diedit lagi. Begitu, Pak Eri. Nah, tapi kita juga harus tahu ya, bahwa memang pada abad-abad pertama, murid-murid Yesus yang adalah orang-orang Yahudi, tetapi percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, yang dimana sebagian dari mereka itu nggak percaya, maka kemudian ada penganiayaan kepada orang Yahudi yang percaya Yesus, yaitu jemaat Kristus sendiri. Dan itu ditulis di dalam kitab Wahyu misalnya, atau di dalam kitab Kisah Para Rasul. Bahkan Rasul Paulus sendiri juga pernah mengalami penganiayaan oleh orang-orang Yahudi sendiri pada abad-abad pertama. Dan lebih hebat lagi di kitab Wahyu bahwa mereka itu disebut sebagai jemaat iblis. Mereka orang Yahudi, ya. Mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi mereka adalah jemaat iblis. Kenapa kok sampai ada tulisan demikian? Karena mereka menganiaya para murid Kristus ini. Memang, ya. Kalau mereka itu adalah jemaat iblis yang dimaksud di dalam Wahyu 2 ayat 9 ini, mungkin enggak dari ujaran mereka yang disebut sebagai jemaat iblis ini, merekalah yang menulis atau mengujarkan yang ditulis dalam Gitin 57a ini. Mungkin kan? Nah, maka kita perlu tahu
konteks konfliknya jemaat mula-mula dengan orang Yahudi kala itu. Ini memang nggak dihapus. Karena ini notulennya mereka, ini adalah kitabnya mereka yang merupakan salah satu dari kitab sejarahnya mereka. Ya, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9 juga demikian mengatakan bahwa mereka menyebut dirinya orang Yahudi tetapi mereka menganiaya jemaat mula-mula yang mengikut Kristus. Dan mereka adalah kumpulan orang yang tidak percaya. Maka nggak usah marah ketika ada ujaran kebencian terikot atau terekam dalam kitab Talmud mereka. Yang di kitab Wahyu kita itu menuliskan bahwa mereka adalah jemaat iblis. Karena mereka menganiaya orang-orang Yahudi. Tapi apakah karena ada peristiwa seperti itu, lantas kita sebagai orang Kristen hari ini harus membenci orang Yahudi? Ya enggak dong, ya kan? Ini adalah konteks yang dimana mereka memang bukan orang-orang yang percaya. Dan ada di antara mereka yang kemudian menjadi percaya. Salah satu contohnya kan Rasul Paulus sendiri kan. Ada nggak kira-kira orang Yahudi yang lain yang kemudian menjadi percaya? Tentu saja ada. Maka demikianlah kita. Saya mengajak Anda ketika Anda belajar. Ya, ini adalah satu tips dari dosen saya, Profesor Elili Sorkin Eisenberg. Ketika Anda belajar, learn from others, never copy them. Ada banyak orang menganggap saya ini guru. Pak Heri juga memuridkan banyak orang menjadi dosen di sekolah teologi. Memuridkan orang juga, menjadikan orang-orang untuk dilatih menjadi apologet. Tetapi di sini, Profesor Eli mengatakan, kamu boleh belajar kepada orang-orang, tapi jangan pernah mengcopy mereka. When you listen and read one thinker, ya, ketika engkau hanya mendengarkan atau membaca satu orang pemikir, kamu itu cuma jadi cloning. Kalau kamu belajar dari dua pemikir, kata Tim Keller, kamu jadi confused. Seperti tadi, Rabbi Yehosua mengatakan alam semesta diciptakan pada bulan Nisan, terus Rabbi Eliezer mengatakan bulan Tisri. Bingung kan? Nah, kalau belajar dari dua guru, kamu jadi pusing. Yang satu pilih Oneness, yang satu pilih Trinitas. Pilih yang mana nih? Pusing. You become confused. Kalau Anda belajar dari 10 guru, 10 pemikir, Anda akan mulai develop your own voice. Jadi belajarlah dari banyak guru. Ketika gurumu itu 10 dan 10 orang itu punya pendapat yang berbeda-beda, di situ Anda akan berlatih. Anda akan develop your own voice. Ketika Anda belajar dari ratusan guru, membaca ratusan buku, maka Anda akan menjadi seorang yang bijak dan akan develop your own voice. Ya. Jadi kalau Anda mau belajar, jangan hanya belajar dari satu guru. Nanti kamu jadi cloning. 2 guru jadi bingung. 10 guru Anda mulai latihan deh. Belajar dari banyak guru, bahkan ratusan pemikir, maka Anda akan menjadi orang yang bijak. Jangan pernah fanatik pada satu guru. Bahkan 2 guru nggak cukup, harus banyak belajar dari banyak pemikir. Nah, ya. Kita orang Kristen itu, kamu pilih apa? Trinitas atau Oneness atau monotheism, gitu kan? Nah, kalau kamu pilih monotheism aja, waduh, kamu sudah sesat, keluar dari jalur kekristenan. Tetapi di sini Jim Collins itu bilang, lebih baik kalau orang itu berpikir ya seperti ini. The genius of the end, the tyranny of the all. Orang-orang Kristen itu sekarang itu selalu menaruh suatu pilihan A atau B. Kalau kamu di partai A, berarti kamu lawanku. Kalau kamu di partai B, baru kamu itu temanku, sama kayak aku. Ini adalah tyranny, ini adalah tiran. Yang terbaik adalah menggabungkan keduanya dan mencari titik.
tengahnya, yaitu the ideal of the middle path. Belajarlah dari banyak pemikir supaya Anda menjadi bijak. Doktrin, sebagus-bagusnya doktrin, ya, doktrin itu cuma buku menu, tapi bukan makanan itu sendiri. Ya, Anda pernah ke suatu restoran, pasti pernah depot, ya, dikasih buku menu. Misalnya menunya itu nasi goreng Jawa yang ditaburi dengan bawang goreng yang renyah dan kemudian kerupuknya yang berasal dari Sidoarjo, ada telur mata sapinya dengan irisan cincangan daging ayam dan seterusnya. Nah, itu kan buku menu. Buku menu bukan makanan itu sendiri. Bahkan banyak sekali buku menu yang sangat berbeda ketika Anda tiba-tiba datang makanannya, loh kok beda dengan apa yang ada di menu. Nah, jadi inilah buku menu. Kita berdebat mengenai buku menu, bukan memahami makanannya itu sendiri. Nah, ini ciri khasnya orang Kristen zaman ini nih, ngeributin buku menu, ngeributin doktrin, yang dimana doktrin itu cuman buku menu. Nah, saya sekarang lagi ngomongin Kristen katrok. Kalau orang itu bangga pada doktrinnya sendiri dan menyesatkan orang lain, dia itu masuk dalam kategori Kristen katrok. Dari pemikiran siapa ini? Seorang rahib yang namanya Hugh the Saint. Dia mengatakan demikian. The person who find his homeland sweet is the tender beginner. Orang yang mengatakan kampung halamannya sendiri indah, dia itu adalah pemikir mula-mula, masih katrok. Ya, ceritanya itu begini. Ada seorang kritikus namanya Eric Urbach, itu menulis sebuah essay dari Philology and the World Literature. Dia kemudian mengutip dari ungkapan seorang pemikir abad pertengahan namanya Hugh of Saint Victor, atau yang disebut sebagai Hugh the Saint. Dia, si Hugh the Saint itu mengatakan demikian. The person who finds his homeland sweet is the tender beginner. He to whom every soil is as his native, one is already strong. But he is perfect, to whom the entire world is as a foreign place. Jadi kira-kira terjemahannya itu demikian. Terjemahan bebasnya saja ya. Yang pertama, orang yang memandang tanah kelahirannya indah, kampung sendirinya indah, dia masih terhitung sebagai pemula, pemikir pemula, masih katrok. Nah, ini adalah tipe pemikir yang pertama. Pemikir yang kedua, dia yang sudah dapat melihat semua negeri, kampung orang lain itu juga indah, dia itu sudah mulai kuat pendiriannya. Kemudian Hugh the Saint itu ngomong demikian. Tapi sempurnalah ia yang memandang seluruh dunia sebagai negeri asing. Dengan perkataan lain itu gini. Model orang pertama adalah orang yang memandang kampungnya sendiri indah, bagus, tanah kelahirannya itu sendiri yang paling keren, pendapat dan tafsirannya sendiri yang paling bagus, dia adalah guru yang paling bagus, paling keren, paling pinter, dan pendapatnya sendiri yang paling benar, tafsirannya sendiri yang paling benar, orang lain itu ngawur, dan dia kemudian menyalah-nyalahkan, salah, ini salah, itu salah, semua ngawur, yang benar cuman gue. Sesungguhnya orang itu pikirannya masih belum terbuka. Dia sendiri yang masih katrok. Model orang kedua, orang yang bisa memandang semua negeri sebagai kampung halamannya. Nah, di sini dia sudah familiar dengan cara pikirnya orang lain. Dan dia bisa memahami tata istiadat, suku bangsa orang lain, atau cara berpikirnya orang-orang lain, maka dia itu pendiriannya sudah mulai kuat. Dia menuju sebagai seorang pemikir, menjadi seorang filsuf. Tetapi yang paling sempurna menurut Hugh the Saint adalah orang yang ketiga, yaitu dia yang memandang seluruh dunia ini, bahkan kampungnya sendiri, sebagai negeri asing. Ibaratnya seperti dia memandang dunia untuk pertama kalinya. Dalam tahap ini,
dia sebagai seorang yang tertinggi. Karena kesadaran melihat diri sendiri sebagai asing kembali, ya, itu adalah puncak dari proses kebijaksanaan. Di sini ada keberanian untuk melihat diri sendiri kepada titik nol. Dia berani merasa asing dari proses literasi, dari buku-buku yang dia baca, nggak menganggap dirinya sendiri paling pinter, nggak menganggap dirinya paling banyak belajar, dan inilah merupakan keberanian dalam proses escape from personality. Nah, inilah yang dirasakan oleh Raja Salomo ketika menulis kitab Kohelet atau kitab pengkhotbah. Di situ, di kitab pengkhotbah, Raja Salomo seolah-olah menertawakan dirinya sendiri. Dan secara psikologi, setiap orang yang dapat menertawakan dirinya sendiri adalah taraf di mana dia itu paling sober, paling waras. Ya. Kalau orang nggak waras, dikatain gila, dia marah. Kamu gila. Dia pasti akan menganggap, gila kamu. Kamu yang gila. Dia akan marah begitu. Kita ingat ya, ini agak melenceng sedikit aja. November 2022, ada seorang politikus Partai Demokrat yang biasanya saya itu nggak suka omongannya, tapi kali ini omongannya gelitik banget, agak kurang ajar sedikit ya. Dia ngatain Pak Jokowi itu lemdak, bebek lumpuh. Bebek lumpuh itu adalah suatu istilah bagi post power syndrome. Kira-kira terjadi nggak pada masa-masa ini? Nah itu bahasan yang lain ya Pak Heri. Dan itulah yang terjadi pada kitab Kohelet. Yang dimana di kitab Kohelet pada pasal 4 ayat 15 dan 16. Raja Salomo menertawakan dirinya sendiri. Nah, pada saat seseorang dapat menertawakan dirinya sendiri, yang dimana dia ada di negeri asing, dia ada di titik nol, ini adalah titik di mana suatu keberanian pada proses escape from personality. Ya, kita tidak dapat mengharapkan suatu yang simetris sempurna pada dunia yang asimetris ini. Seorang yang tidak memandang pencapaian kedudukannya itu sebagai kebanggaan diri, maka dia menjadi orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Pengenalan setiap orang kepada Tuhan itu ada di dalam dunia yang paling privat. Pemahaman siapapun akan pengenalan Tuhan itu proses. Jadi nggak usah kamu kata-katain sesat atau apa. Itu adalah proses dia dalam mengenal Tuhan. Apa sih kata privat itu? Privat itu dari kata privatus yang artinya terletak, terpisah. Jadi pemahaman seseorang akan pengenalan akan Tuhan, bahkan suatu doktrin tertentu, itu adalah ranah personal dia. Kalau kamu nggak setuju, ya udah, nggak usah dipakai. Kenapa? Karena orang-orang Kristen hari ini nih masih membawa semangat kekristenan abad 16, abad pertengahan, yang dimana saat itu ada suatu sistem inkuisisi yang baik dilakukan oleh Katolik Roma maupun orang-orang Protestan sendiri, orang-orang Reform sendiri. Kalau nggak sama dengan pendapatku, maka kamu layak dibunuh, kamu akan dibakar. Nah, makanya sejak tahun 19 ketika saya diserang banyak oleh orang-orang yang nggak setuju dengan pemahaman saya ketika mengeluarkan suatu diksi Shivim Panim Latora, saya tenang aja. Kenapa? Sejelek-jeleknya mulut mereka mengkritisi saya, mereka nggak bisa membakar saya seperti yang terjadi di Eropa pada abad ke-16. Jadi, kalaupun Tuhan itu kita pahami atau disalahpahami, saya rasa Tuhan itu nggak marah. Karena Tuhan itu tak terjangkau. Dia itu sesuatu yang nggak bisa kita takar dengan takaran tertentu karena dia nggak ada takarannya. Dia maha segalanya. Dan pikiran kita hanya mengenalnya
dalam kapasitas tempurung otak kita yang cuman sedikit ini, yang mungkin beratnya nggak lebih dari 3 kilo. Karena Tuhan itu tak terbatas dan otak kita itu terbatas. Seandainya saya salah paham kepada Tuhan, kira-kira Tuhan marah apa enggak sih? Dia nggak akan marah. Kalau Tuhan marah gara-gara salah paham saya kepadanya, berarti dia bukan Tuhan. Ya, karena pengenalan kita akan Tuhan itu proses. Dan inilah filsafat Yahudi, the art of argument. Tampaknya saya ngomongnya udah panjang sekali ya, Pak Heri. Luar biasa. Luar Wah, biasa. saya sangat diberkati. You made the birds to sing and bells to ring when I gave you my heart. Etern's grace skies so blue with the sun come shining through when I gave you my heart. So I'll sing from a new heart, and my voice I will raise. I will sing him a new song. I will sing him a new song. I will sing him a song of praise. He brought hope back to me, set my soul free when I gave him my heart. He gave words to a song to sing all day long when I gave him my heart. So I'll sing from a new heart, and my voice I will raise. I will sing him a new song. I will sing him a new song. I will sing him a song of praise, and I will praise him, for he is worthy of praise. I will sing to him in worship all through the day, and I will praise him, for he is worthy of praise. Jesus, who is Lord of all, is worthy to be praised. And I will thank him, for he is worthy of praise. I will sing to him in worship all through the day, and I will thank him, for he is worthy of praise. Jesus, who is Lord of all, is worthy to be praised. And I will praise you, for you are worthy of praise. I will sing to you in worship all through the day, and I will praise you, for you are worthy of praise. Jesus, you are